Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, kita akan belajar tentang mengasihi Tuhan. Kita belajar kepada perempuan yang berdosa ini. Ya. Dikatakan Yesus diundang oleh seorang Farisi. Jadi yang disebut Simon di sini bukan Simon murid Yesus, tetapi Simon orang Farisi. Bahwa orang Farisi ini mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Kalau kita perhatikan sejenak di sini, mungkin kita akan berpikir, wow, orang ini mengasihi Tuhan, orang ini mencintai Tuhan. Tetapi kalau kita membaca lebih lanjut, kita tahu bahwa Simon ini tidak mengasihi Tuhan. Banyak orang yang terpandang, orang yang kaya, itu mengundang hamba Tuhan, ya, mengundang hamba Tuhan yang terkenal, yang diurapi. Tetapi apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi pelayan Tuhan itu? Atau demi namanya sendiri? Oh, saya kenal pendeta, oh Benihin ya. Pernah makan di rumah saya kok, pernah tidur di rumah saya. Banyak yang seperti itu, tetapi pertanyaannya,
apakah sungguh-sungguh mereka itu memberikan hatinya? Apakah kepada Tuhan atau kepada hamba Tuhan itu? Artinya mengasihi sungguh-sungguh. Atau sekedar untuk keuntungan dirinya. Supaya dia bisa cerita, supaya namanya dikenal. Berapa banyak orang kaya bangga. Saya kenal pendeta A, saya kenal pendeta B. Oh, saya pernah makan. Oh, segala macam disebutkan. Nah, Simon di sini pun mengundang Yesus. Dia sediakan makanan. Tetapi penyambutannya tidak dengan segenap hati. Ya. Tidak dengan segenap hati. Yesus datang ke rumah Simon karena diundang. Tetapi ada seorang wanita yang berdosa mendengar Yesus ada di satu tempat, dia datang. Ya, dia datang. Dan dia datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan sikap penyembahannya yang luar biasa. Ingat, wanita ini bukanlah wanita atau Maria yang memecahkan buli-bulinya yang berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Ini cerita lain. Ini cerita lain, ya. Jadi perbandingannya nanti Tuhan akan sampaikan. Tetapi mari kita lihat selanjutnya di sini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, kaki Yesus, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, mudah bagi seseorang atau mudah bagi Simon untuk mengadakan undangan bagi Yesus. Kepada Yesus untuk mengundang makan. Dia orang terpandang, dia orang Farisi, berarti dia orang kaya, orang terpandang. Dan dia mengundang Yesus makan. Tetapi perhatikan di sini sikap perempuan ini. Tidak diundang datang. Ya. Kita kan diundang aja belum tentu datang. Ini tidak diundang datang. Kemudian dia adalah perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ya, istilah kasarnya kalau di sini pelacur kan. Biasanya kan sudah namanya tidak baik. Dan bayangkan sekarang dia tidak diundang, dia datang kepada orang Farisi. Seseorang yang menetapkan dirinya untuk menjadi pelaku firman 100%. Itu orang Farisi. Ya. Jadi ahli Taurat itu yang membuat secara terperinci aturan-aturan. Tetapi orang Farisi adalah seseorang yang 100% bertekad akan melakukan peraturan itu. Nah, bayangkan sekarang perempuan berdosa yang tidak diundang, pelacur lah katakan. Dia itu bisa datang ke rumah itu. Ada yang berkata, pasti kalau tidak kenal kan tidak mungkin datang. Berarti orang ini Simon walaupun orang Farisi ada main sama perempuan ini. Ya silahkan itu, ya namanya penafsiran kan bisa segala macam. Tetapi bayangkan pergolakan hati wanita ini. Satu, dia ingin sekali ketemu Yesus. Tetapi yang kedua adalah dia harus berhadapan dengan Simon. Orang Farisi, anggaplah orang kudus. Datang ke rumahnya, apakah mungkin dia diterima? Kan seperti itu.
Seandainya diterima, semua orang tahu siapa dia. Oh, itu harus menanggalkan harga dirinya kan. Nah, inilah dua orang sekarang yang harus kita pelajari. Kita ada di posisi yang mana? Ya. Wanita ini datang kepada Yesus dikatakan. Dan sambil menangis. Ada 3 hal yang yang kita harus perhatikan. Dia menangis. Dia kemudian memakai rambutnya untuk membersihkan kaki Yesus. Kemudian dia mencium kaki Yesus. Menangis bukankah itu berbicara tentang rasa penyesalan, rasa pertobatan? Menangis juga hanya akan kita keluarkan untuk orang yang kita kasihi. Ketika orang yang kita kasihi mungkin sakit parah, mau mati, kita nangis. Ketika kita mau ditinggal ya kan oleh orang yang kita kasihi, kita nangis. Artinya air mata itu sangat berharga. Itu hanya dikeluarkan dalam keadaan yang tertentu saja dan berhubungan dengan orang yang kita kasihi. Kemudian wanita ini bisa bayangkan sebagai wanita. Rambut itu kan sangat berharga. Berarti berbicara tentang milik harta yang paling dihargai. Bayangkan rambut untuk membersihkan kaki dari seseorang yang bahkan tidak dikenal. Nah, bagaimana ini? Tidak mudah dan akan sangat jarang. Bahkan mungkin ini satu-satunya ya, yang begitu mengasihi, menghargai, menghormati seseorang yang tidak ada hubungan keluarga, membersihkan kaki dengan rambut itu bagaimana? Ya. Untungnya dulu kan perempuan rambutnya panjang semua. Itu kalau rambut pendek tidak bisa. Ya. Nah, kemudian dia membawa minyak wangi. Di sini tidak disebutkan harganya mahal, ya. Minyak wangi juga dicurahkan. Jadi kita melihat bahkan wanita ini sampai mencium kaki Yesus. Betapa luar biasanya. Bukankah mencium kaki Yesus, mencium kaki itu berbicara tentang hati yang begitu merendahkan diri. Kerendahan hati. Hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh wanita ini. Banyak dari kita mengatakan mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan itu seringkali mengatakan, ketika tersinggung sedikit, tidak tahu ya siapa saya. Ya kan? Bayangkan wanita ini menanggalkan keegoannya. Wanita ini memberikan, mempersembahkan hal yang paling dihargainya, yaitu rambut. Untuk membersihkan jadi lap rambut, menjadi lap bagi kaki itu bagaimana? Dia mempersembahkan minyak, walaupun bukan tidak disebutkan setahun gaji. Tetapi yang namanya minyak wangi itu mahal. Ya. Jadi betapa luar biasanya. Lebih lagi dengan hati yang hancur dia menangis, dia menggosok kaki Yesus. Ya.
Jadi bandingkan penyembahan kita dengan wanita ini. Ya. Bandingkan penyembahan kita dengan wanita ini. Ataukah kita hanya puas menjadi seperti Simon orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan, datang ke rumahnya. Oh iya datang. Kita mengundang Yesus datang masuk dalam hati kita. Masuk, Yesus masuk ke dalam hati kita. Tapi setelah Yesus masuk, dia menerima undangan kita. Bagaimana sikap kita selanjutnya? Sudah puas, Yesus sudah ada dalam hatiku. Lalu ya sudah ke gereja seminggu sekali, 2 minggu sekali, selesai. Yesus katakan kepada Simon seperti ini loh. Ayat 40, kata Yesus, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang tidak aku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang, kita lompat saja. Ayat yang ke-44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Lihat di sini. Bahwa perjalanan zaman dulu kan jalan-jalan bukan di aspal kan. Itu pasir. Jadi orang Yahudi ketika akan masuk ke satu rumah, di pintu itu sudah ada air untuk membasuh kaki. Tetapi lihat di sini bahwa ketika Yesus datang ke rumah Simon, dia menerima undangan. Simon tidak menyambut dengan baik kok. Dia tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus dan dia tidak membasuh kaki Yesus. Jadi ada kebiasaan di sana bahwa tamu itu disambut dengan pembasuhan kaki. Artinya itu juga menyambut dengan segala kerendahan hati. Ingat bahkan Yesus sebagai guru pun dia membasuh kaki para murid. Itu berbicara bahwa Yesus selain mengasihi para murid, dia memiliki hati yang rendah. Ya. Simon enggak ngundang Yesus, ya sudah masuk. Ya. Masuk. Apa adanya. Bayangkan sikap orang Kristen yang mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu bagaimana? Ketika Yesus menerima undangannya, sambutan kita bagaimana? Ya. Apakah segera sudah Yesus sudah ada dalam hatiku kok, sudah tugasku selesai. Tetapi ingat, Yesus adalah pemerhati. Dia membandingkan sambutan dari Simon dan tindakan dari wanita ini. Yesus pemerhati. Ketika di rumah Allah, dia membandingkan persembahan orang kaya dan persembahan janda yang miskin itu. Jadi hati-hati dalam sikap kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pemerhati. Dia tidak akan melewatkan sedikit pun juga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan. Semua sikap kita diperhatikan. Nah, kembali sekarang kita lihat. Bahkan sikap Simon adalah seperti ini. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya.
Simon kenal baik pada perempuan ini. Kok bisa kenal baik ya? Itu silahkan nalar sendiri ya. Tetapi yang harus kita perhatikan juga, Simon tidak kenal sungguh-sungguh kepada Yesus dan dia juga punya sikap hati yang curiga, jelek terhadap Yesus. Perhatikan kata ini, jika ia ini nabi. Simon berarti tidak kenal Yesus. Kata jika sama seperti setan yang mencobai Yesus kan. Jika engkau anak Allah. Jika. Ya. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi Simon hanya akan menyambut sebenarnya. Simon hanya akan menyambut orang terhormat, orang terpandang, orang yang hidup kudus. Karena dengan perkataan ini kan tersirat bahwa seharusnya perempuan itu diusir. Jangan boleh menyentuh tubuh Yesus, kaki Yesus. Dia orang berdosa. Yesus orang suci. Kalau memang Yesus suci, kalau memang Yesus nabi, kok mau sih disentuh oleh orang berdosa ini, perempuan ini? Ya. Artinya kita lihat bahwa hati dari Simon, orang Farisi yang melakukan hukum Allah dengan tepat, ternyata itu tidak sampai kepada hatinya. Hatinya tidak mengasihi sesamanya. Dalam penyambutannya kepada Yesus pun dia kalah sama wanita ini. Bayangkan orang Yahudi biasanya menyambut orang yang dikenal, menyambut orang yang dihormati, menyambut orang yang diundang. Itu pasti dengan ciuman. Ingat Paulus katakan cium kudus kan. Mereka orang-orang timur tengah itu biasanya kan berpelukan sambil cium. Ya. Jadi Yesus tidak disambut seperti itu. Sidang jemaat ini sudah hampir selesai tahun ini. Ayo kita koreksi diri kita. Kita mengundang Yesus, Yesus ada di dalam hati kita. Tetapi bagaimana sikap kita ketika Yesus datang? Bayangkan sikap orang Farisi ini, Simon orang Farisi ini. Tidak ada greget sama sekali. Bayangkan sikap wanita yang berdosa ini, penuh kerinduan, penuh keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Penuh keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Penuh keinginan untuk mempersembahkan sesuatu bagi Yesus. Apakah itu ada di dalam hati kita? Apakah itu ada di dalam hati kita? Pak, saya sudah beribadah seminggu sekali. Ada gairah atau enggak? Pak, saya sudah memberi sana sini. Apakah ada gairah atau enggak dalam melakukan itu? Dorongan dari dalam yang begitu kuat. Ya. Jadi ini sangat penting. Ingat, dua orang ini ada di hadapan Yesus loh. Satu dengan sikap sebagai orang Farisi. Yang kedua sikap seorang wanita yang berdosa. Menangis karena menyadari siapa dirinya akan dosa-dosanya. Menangis karena dia mengasihi Yesus. Menangis karena dia bisa bertemu dengan Yesus. Ya. Saya melihat di TikTok ya, seorang penggemar dari seorang penyanyi, ya kan? Ketika dia di hadapan orang banyak dicium sama penyanyi ini, dia sendiri pingsan.
Nggak nyangka, ya kan? Jadi lihat ini adalah ungkapan kerinduan, gairah yang begitu luar biasa. Nah, apakah ketika kita datang kepada Yesus, kita punya gairah yang seperti itu? Sudah, yang paling dihargai rambut aku persembahkan. Harta yang aku miliki, minyak wangi aku persembahkan. Harga diri, air mata, ya kan? Ya. Dan memakai rambutnya untuk membersihkan kaki Yesus. Sudah dilakukan juga. Apakah seperti itu ketika kita datang pada Yesus? Apakah kita memiliki gairah yang seperti itu? Ya. Oh, jaga api ini, api gairah di dalam hati kita ini. Karena banyak orang bisa melakukan untuk Tuhan tetapi tanpa gairah. Ya. Hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman. Saya tidak akan bosan-bosan mengatakan hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman. Ya. Ada satu kumpulan dari orang terkenal yang akan mencetak Alkitab versi mereka sendiri. Dan itu banyak keluar jalur daripada teks asli. Jadi mereka akan perkirakan, oh ayat ini artinya ini, kemudian mereka akan buat versi mereka sendiri. Ya. Doakan katanya, doakan, tapi Anda jangan berdoa. Tahun 2025 itu akan diterbitkan. Ya. Jadi menurut versi mereka sendiri. Bukan kata per kata diterjemahkan. Ya. Artinya itu akan membawa penyesatan. Hati-hati. Nah, ayo kita lanjutkan. Sikap yang berbeda. Dan melalui dua sikap ini Yesus mau mengajar, mau menegur. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, sayangnya kita di sini tidak membaca Simon orang Farisi itu tertemplak, menyesal, bertobat. Tidak. Dia sudah puas dengan apa yang dilakukan. Bayangkan dia dipanggil oleh Yesus dan dibandingkan loh penyambutannya. Tetapi kita melihat tidak ada cerita selanjutnya tentang Simon bertobat. Tidak ada. Selanjutnya yang terjadi hanya urusan Yesus dengan wanita tersebut. Anda bisa baca di sini. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Lihat, bahkan banyak orang yang duduk bersama Yesus tidak tahu siapa Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku Kristen sebenarnya tidak pernah kenal Yesus yang sebenarnya. Dia bahkan tidak pernah mengalami Yesus menyembuhkan. Dia tidak pernah mengalami Yesus mencukupi keuangannya. Dia tidak pernah
mengalami Yesus mengubahkan hatinya yang pelit jadi dermawan dan sebagainya dan sebagainya. Mereka hanya datang ke gereja, manggut-manggut, puji Tuhan kalau tidak ketiduran, iya kan? Mereka tidak kenal Yesus. Simon tidak kenal Yesus jika ia nabi. Simon tidak kenal Yesus. Orang-orang yang diundang Simon untuk makan bersama Yesus tidak kenal Yesus juga. Siapa dia kok bisa ngampuni dosa? Tidak kenal. Bisa duduk makan bersama Yesus. Bisa ada di gereja bersama-sama Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka mengenal Yesus? Wow, itu kan sangat mengerikan. Mengaku orang Kristen, tetapi tidak kenal Yesus. Bahkan pengenalan kita harus sedemikian dalam. Karena sekelas Ayub yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, dia orang yang saleh. Tuhan sendiri yang mengatakan Ayub orang yang saleh. Tetapi Ayub pada akhirnya pun mengadakan pengakuan. Tuhan, dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Aku sekarang mengenal engkau secara pribadi. Nah, sekarang pengenalan kita bandingkan dengan pengenalan Ayub di awalnya saja. Apakah sudah sama? Jangan sampai kita membandingkan pengenalan kita dengan Ayub di fasal akhir itu. Ya, itu sangat mengerikan. Jadi kita lihat di sini banyak orang bisa mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Banyak orang bisa datang ke gereja, makan bersama Yesus istilahnya. Tetapi tidak kenal Yesus. Tidak kenal Yesus. Ada orang yang datang kepada saya pernah saksikan dari agama sebelah dan bertanya soal Alkitab. Saya hanya jawab begini. Kamu walaupun bisa mendebat Alkitab saya, kamu sepenuhnya tidak akan pernah bisa mengerti Alkitab ini sebelum kamu mengundang Yesus datang ke dalam hatimu dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya pembicaraan kita selesai sampai di sana. Ya. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, saya sungguh sangat menyayangkan orang yang makan dengan Yesus itu dan Simon yang ditegur oleh Yesus. Tentunya orang yang makan bersama juga mendengar pengajaran ini, teguran Yesus pada Simon. Tetapi tidak dikatakan mereka bertobat. Karena Yesus kemudian hanya mengatakan kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sedangkan kepada Simon tidak. Kepada orang yang makan bersama dia tidak. Dan sekarang pertanyaannya adalah, seberapa besar kita menyadari dosa yang kita miliki sebelum menerima Yesus? Seberapa besar kita menyadari bahwa dosa kita itu begitu besarnya sehingga apa yang Yesus lakukan yaitu menghapus dosa kita itu adalah suatu berkat yang sangat besar. Atau kita menganggap dosa kita terlalu kecil sehingga pengampunan Yesus pun itu hanya perlu balasan yang kecil dari kita. Bandingkan dengan pernyataan Paulus. Dari semua rasul, aku yang paling hina, aku yang paling berdosa. Dari semua orang berdosa, aku orang yang paling berdosa. Tetapi karena itu, aku bekerja lebih keras dibandingkan yang lainnya. Karena Paulus merasa dosanya yang paling besar, dia mau membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan, dengan bekerja lebih keras dibandingkan yang lain. Itu sikap yang benar.
Oleh karena itu Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat pertama berkata, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Demi kemurahan Allah, seberapa besar engkau menyadari kemurahan Allah yang dinyatakan kepadamu, sebesar itulah juga apa yang bisa engkau persembahkan kepada Tuhan. Kalau engkau memandang bahwa dosamu itu besar dan tidak terampuni, engkau sudah tidak berdaya untuk mengatasinya, dan Tuhan sekarang mengampuni semuanya, maka engkau juga akan memberikan seluruh hidupmu. Karena dosamu yang besar itu akan membawa kematian. Bayarannya adalah jiwamu. Sekarang engkau diampuni dosamu, maka jiwamu itu, hidupmu itu harus dipersembahkan kepada Tuhan juga. Tetapi ketika engkau berkata, puji Tuhan, Tuhan mengampuni dosaku. Tetapi Anda tidak menyadari seberapa besar dosamu, seberapa bahaya dampak dari dosamu itu, maka engkau akan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Engkau tidak akan berani memberi melebihi kesadaranmu. Ya, melebihi kesadaranmu bahwa dosamu yang begitu besar, hutangmu yang begitu besar dilunaskan oleh Tuhan. Ini pelajaran yang sederhana, tetapi ini menentukan sikap kita selanjutnya. Kalau kita menyadari, Paulus berkata, aku sudah mati, aku disalibkan karena dosaku. Tetapi aku sekarang hidup sebagai ciptaan yang baru. Hidupku bagi Kristus, hidupku sekarang oleh iman kepada anak Allah itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar betapa besarnya dosa kita, dampaknya apa, dan Tuhan membayar lunas? Apakah perpuluhan terlalu banyak? Apakah ibadah seminggu sekali, seminggu dua kali terlalu banyak bagi kita? Apakah itu tidak sebanding pengorbanan Yesus dengan perpuluhan dan persembahan yang lain? Apakah pengampunan Yesus kepada kita karena dosa-dosa yang begitu besar tidak sebanding dengan kita mengorbankan hanya seminggu sekali, 2 kali seminggu dalam beribadah? Apakah itu terlalu berat bagi kita? Bandingkan dengan dosa yang begitu besar yang Tuhan ampuni. Oh, mari kita berpikir di sini. Bahwa semakin kita menyadari dosa kita semakin sangat besar, maka semakin besar kasih yang kita akan nyatakan kepada Allah. Tetapi ketika kita tidak menyadari besarnya dosa kita yang diampuni oleh Tuhan, maka kita juga tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dosamu sudah diampuni. Banyak orang yang melecehkan perkataan ini, kemudian mereka mengatakan, siapa ia ini? Siapa Yesus sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, perhatikan di sini bahwa orang berkata-kata tentang Yesus, Yesus tidak peduli. Urusan Yesus adalah dengan orang yang menyadari dosanya. Orang yang tidak mau menyadari dosanya, sudah biar. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti betapa besarnya dosa mereka yang diampuni oleh Tuhan. Supaya lebih gampang, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka punya hutang yang begitu besar kepada Tuhan dan sudah diampuni, dilunaskan tanpa bayar. Masa enggak punya budi, ya kan? Enggak punya hutang budi. Kan istilahnya seperti itu yang gampang. Lanjut kepada 3 ayat di bawahnya, pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu,
Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bayangkan di sini perempuan ini, Maria Magdalena secara khusus mengalami pelepasan dari roh jahat dan itu juga kesembuhan jiwa. Yuk bayangkan 7 roh jahat ada di dalam dia. Yang satu berkata A di pikirannya, satu berkata B, satu berkata C. Apa dak gila? Setiap hari mendengar roh jahat itu berbicara. Kamu orang yang dak layak. Yang satu kata, terjun aja, terjun itu dari tempat yang tinggi. Ya. Ketika mau tidur yang lain berbicara. Ya. Apa dak gila? Dan ini yang dialami oleh Maria Magdalena. Dan Yesus mengusir 7 roh jahat itu. Saya percaya sekaligus juga Maria Magdalena sembuh dari sakit jiwanya. Kalau dia sakit jiwa, bagaimana dengan tubuhnya? Kalau dia kurang tidur terus, dia tidak enak makan mungkin. Pasti juga sakit. Dan dia sudah disembuhkan secara total. Ada lagi Yohana istri Kusa dikatakan. Ada Susana dan banyak perempuan lain. Mereka semua mengalami jamahan Tuhan. Disembuhkan, dibebaskan dari roh jahat. Mereka tahu keadaan mereka begitu menyedihkan dengan roh jahat. Dengan berbagai macam penyakit. Ketika mereka dibebaskan, ketika mereka disembuhkan, perhatikan tindakan mereka. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bahwa karena mereka memandang begitu besarnya pertolongan Tuhan, mereka rela mengeluarkan uangnya untuk melayani Tuhan dan rombongan Tuhan. Ini tidak berbicara uang yang sedikit. Karena di sini dikatakan dengan kekayaan mereka. Bukan hanya sekedar dengan uang mereka mencukupi makan siang Yesus dan rombongannya. Tidak. Mereka melayani, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Loh ini yang disebut perempuan loh. Kalau laki mungkin wajar. Kalau perempuan, mall ke mall aja satu baju itu dibandingkan kok. Nanti akhirnya kembali ke mall yang pertama. Ya. Kalau di pasar bisa nawar 1.000 kaceknya 1.000 aja. Kita seperti menang perang kan perempuan. Bukan kebetulan di sini yang disampaikan, yang ditulis. Perempuan-perempuan ini melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Kenapa? Karena mereka memandang kesembuhan mereka. Kelepasan mereka dari roh jahat. Jauh lebih besar, lebih penting daripada kekayaan mereka. Kalau kita tidak pernah menyadari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita begitu besar, tidak tergantikan, maka kita selamanya tidak akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan sangat-sangat hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kita memandang Tuhan hanya melakukan sedikit. Kita bisa mengerjakannya sendiri. Hati-hati dengan sikap hati kita. Jangan seperti Simon, jangan seperti orang yang makan bersama Simon dan Tuhan Yesus. Yang dekat dengan Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Yang mengundang Yesus, ingin dengar Yesus. Tetapi tidak memberikan sambutan dengan benar.
Karena mereka tidak tahu apa yang Yesus sudah kerjakan. Dosamu, hutangmu yang begitu banyak dibayar lunas. Sehingga dengan begitu besarnya dosa kita yang diampuni, hutang kita yang dilunaskan. Maka sebesar itu juga yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.